Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa bersilaturahim kembali dalam rangka thalabul ilmi. Salawat serta salam dicurahkan atas uswatun hasanah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan pengikutnya senantiasa mengamalkan sunnah-sunnahnya. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pagi hari ini kita akan melanjutkan materi fikih muamalah kita. Kita masih membahas tentang akad syirkah atau akad musyarakah. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas dan menyelesaikan materi syirkah mutanaqisah. Dan hari ini kita akan bahas akad syirkah berikutnya, yaitu syirkah musahamah. Ya. Jadi istilah syirkah musahamah ini dia merupakan bentuk syirkah mustahdatsa atau mustajaddah, ya. Jadi syirkah musahamah itu adalah syirkah baru yang tidak pernah dikenal, ya, di generasi Rasulullah, para sahabat, tabi'in, termasuk para imam mazhab, ya. Jadi kalau kita membaca dalam kitab-kitab fikih klasik, ketika kita buka bab akad syirkah, maka kita tidak akan menemukan pembahasan terkait dengan syirkah musahamah. Ya, syirkah musahamah ini baru dikenal sekitar abad ke-15 Hijriah yang banyak terjadi di Eropa. Ya, jadi syirkah ini banyak berkembang pada abad ke-15. Nah, syirkah musahamah ini hari ini di dalam peraturan di Indonesia diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau PT. Ya, jadi wujud implementasi dari bentuk akad syirkah musahamah ini yaitu dalam bentuk pendirian perseroan terbatas atau PT, yang nanti lebih spesifik implementasinya bisa dalam bentuk pasar modal syariah. Ya, ada saham, ya, dan sebagainya. Nah, di pertemuan hari ini kita hanya fokus satu dulu, yaitu terkait dengan syirkah musahamah dalam praktek saham syariah di Indonesia hari ini, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, jadi saham syariah itu merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan, ya. Jadi kalau kita punya saham berarti kita memiliki andil dalam perusahaan tersebut, ya, karena kita merupakan salah satu syarik namanya, salah satu pemilik dari saham tersebut. Yang batasan bagian kepemilikan atau hissahnya tidak bisa dipastikan secara spesifik, yang disebut dengan istilahnya musya', ya. Tapi ya dia punya nilai, ya. Maka dari itu saham yang dimiliki seseorang karena dia punya qimah, punya nilai, maka saham itu bisa diperjualbelikan. Ya, saham itu bisa diperjualbelikan karena dia punya nilai, ya. Nah, yang disebut dengan saham syariah hampir sama dengan saham pada umumnya. Namun bedanya, saham syariah kalau di dalamnya memenuhi kriteria dan unsur-unsur syariah, maka itu yang disebut dengan saham syariah. Ya, jadi saham yang sesuai dengan syariah itu adalah saham-saham yang memenuhi prinsip-prinsip atau aturan-aturan syar'i dalam penerbitan dan sebagainya, ya. Kemudian kita lihat dalam Al-Quran istilah saham juga ada dalam Al-Quran, ya, kalimatnya as-sahmu, ya, as-sahmu artinya jatah atau bagian, ya. As-sahmu, ya, saham, yusahim, saham, ya, bagian atau porsi, ya.
Nah, di sini kan ada kisahnya dalam Al-Qur'an ketika Nabi Yunus naik perahu kan. Quran mengatakan bahwasanya tatkala Nabi Yunus ya pergi ya dalam keadaan murka atau marah ya karena kaumnya dia tidak mau mengikuti aturan dakwah ya ajakan dari Nabi Yunus alaihi salam, maka Nabi Yunus pergi ya dan menaiki perahu. Ternyata perahunya kelebihan beban kan pada saat itu ya, mau diturunkan Nabi Yunus gak enak, orang-orang dia nabi gitu kan ya. Mereka memutuskan agar salah satu dari penumpang itu diturunkan, kemudian mereka melakukan undian untuk menentukan siapa yang harus diturunkan, dan undian itu yang disebut dengan sahm itu ya. Kemudian, nah dalam saham syariah, akad yang digunakan hari ini di Indonesia resmi, ya, oleh Majelis Ulama Indonesia dikeluarkan fatwa bahwasanya saham-saham syariah yang hari ini ada, yaitu menggunakan akad syirkah musahamah. Ya, sekali lagi, saham-saham syariah yang hari ini ada di Indonesia itu menggunakan syirkah musahamah ya. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, saham ini sama dengan lembaga keuangan lainnya ya. Saham ini terbagi dua. Ada saham-saham yang konvensional ya, konvensional. Yang kedua ada saham-saham syariah. Dia punya konsekuensi ya, dia punya konsekuensi. Saham konvensional hari ini dinyatakan hukumnya haram saham syariah hukumnya halal. Ini konsekuensi pertama ya. Sekali lagi, konsekuensi pertamanya saham konvensional ini hukumnya haram, saham syariah hukumnya halal. Kenapa saham konvensional haram? Karena saham ini mengandung unsur maisir. Ya, boleh jadi ada unsur ribanya. Boleh jadi ada unsur gorornya. Atau ada unsur nanti ya, kegiatan-kegiatan yang terlarang, spekulasi doror namanya. Ya, jadi saham-saham hari ini yang konvensional ini konsekuensinya hukumnya haram karena di dalamnya ada unsur judi, spekulasi, ada unsur bunga, riba, kemudian ada unsur goror, ketidakjelasan, uncertainty contract ya. Terakhir ada transaksi-transaksi yang sifatnya merugikan ya, nanti ada najash ya, ada gham, ada tadlis dan sebagainya ya. Nah, yang syariah kenapa dihukumi halal? Karena basisnya adalah akad-akad syariah. Basisnya akad-akad syariah. Akad-akad syariah. Secara utama, akad yang digunakannya adalah syirkah musahamah. Ya, syirkah musahamah. Bagaimana cara ingin mengetahui apakah saham itu termasuk saham konvensional atau saham syariah? Maka tinggal dilihat saja sekarang ya di Islamic Index ya, bahwasanya saham ini termasuk saham syariah atau bukan. Sepengetahuan saya di akhir 2023 saham syariah yang sudah memenuhi kriteria di fatwa kita itu sekitar 160 kurang lebih 160 perusahaan yang sudah tersertifikasi syariah. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini mau investasi syariah, salah satunya misalnya menggunakan instrumen saham, kan istismar atau investasi itu kan instrumennya banyak ya, tamwilnya banyak. Ada saham, ada nanti sukuk ya, kalau di konven namanya obligasi, atau ada reksadana. Nah, saham ini yang sudah syariah ini sekitar 160 lebih lah, kurang lebih hari ini yang sudah tersertifikasi, baik itu di bidang industri, di bidang lainnya.
Jadi sekarang mudah ya kalau kita ingin mengakses apakah ini termasuk saham yang boleh atau tidak boleh, maka kita bisa cek saja nanti legalitasnya apakah sudah tersertifikasi ya oleh Dewan Syariah Nasional, dan kedua apakah itu termasuk perusahaan yang diawasi oleh OJK atau tidak. Jadi dua rumusnya. Dari aspek keabsahan syariah, apakah perusahaan itu sudah tersertifikasi syariah? Yang kedua, dari segi pengawasan, apakah perusahaan itu diawasi atau tidak oleh OJK? Karena boleh jadi ada perusahaan-perusahaan yang tidak diawasi sehingga nanti termasuk perusahaan yang bodong, ya. Nah, jadi ini konsekuensinya ya. Kalau yang konvensional itu haram, ya. Kalau yang syariah hukumnya halal karena menggunakan akad syariah yang terbebas dari unsur ini, namanya maghrib nih. Maghrib ya, orang-orang maghrib ya, orang-orang pasar modal biasa menyebut istilahnya maghrib. Maghrib itu maisir, goro, riba dan sebagainya, itu maghrib ya. Jadi akad-akadnya halal. Kenapa? Karena terbebas dari ini nih. Tidak ada unsur maisir, riba, goror, dan doror. Namun nanti dalam prakteknya Bapak Ibu ya, khusus kita di Indonesia, walaupun ya nantilah ya ada polemik atau perdebatan di Indonesia ini, nanti unsur riba ini boleh jadi menjadi salah satu bahan perdebatan. Saya baru pulang dari Malaysia kemarin subuh gitu kan, saya research di Malaysia. Itu Dewan Fatwa mereka di Malaysia, selevel majelis ulamanya lah kalau di kita, itu menentukan kriteria saham syariah itu cukup ketat ya, cukup ketat ya. Screeningnya itu cukup ketat ketimbang di negara yang ada di Asia ya. Oke, ini pertama ya, harus dipahami, saham itu ada dua, ada saham yang sesuai syariah, ada saham yang tidak sesuai syariah. Saham-saham yang sesuai syariah adalah saham-saham yang akad-akadnya mengambil dari akad-akad syariah, salah satunya adalah syirkah musahamah. Nah, kita lihat di sini ya, pengertian syirkah musahamah dulu nih ya. Jadi di Indonesia ya ada fatwa khusus tentang syirkah musahamah ya, itu fatwa 135. Ini judul fatwanya adalah saham. Jadi saham tidak semuanya konvensional, tidak semuanya haram. Ada saham-saham yang sesuai dengan syariah ya. Nah, ini nih ya, sudah saya masukkan ke PPT. Jadi saham syariah itu ya, atau syirkah musahamah itu adalah akad syirkah yang kepemilikan porsi modal para mitra atau syarik atau pemodal berdasarkan modal store yang dibuktikan dengan saham. Ini sama definisinya ya dengan dalam undang-undang. Kalau kata Rafiq Yunus Al-Misri, syirkah musahamah itu adalah perusahaan yang pendiriannya menggunakan akad syirkah musahamah. Ya, sekali lagi, syirkah musahamah itu adalah perusahaan yang pendiriannya berdasarkan akad syirkah musahamah. Ya, kalau kata Syekh Wahbah Zuhaili, syirkatul musahamah wa hiya allati yuqsamu fiha ra'sul mal ila ajza'is shaghira mutasawwiyah. Ya, jadi perusahaan yang modalnya yuqsamu fiha terbagi ke dalam beberapa bagian ya, yang kecil dan memiliki kesamaan nilai ya. Yutlaqu ala kulli minha sahmun ghairu qabili tajziyah ya. Setiap bagian terkecil tersebut dinamakan saham yang tidak bisa dibagi-bagi ya. Wa yakunu qabilan litadawul. Saham itu bisa diperjualbelikan. Maka keuntungan dari saham yang diperjualbelikan itu yang disebut dengan istilah trading saham. Ya, trading saham. Ya, jadi nanti kita akan cek di bawah bagaimana hukum melakukan trading saham nih ya. Wa tatahaddatsu mas'uliyahal musahim biqadril qimah al-ismiyah li ashumihi ya. Setiap pemegang saham itu mas'uliyahnya, tanggung jawab hukumnya hanya sebesar biqadril qimah, hanya sebesar nilai saham yang disetor saja. Ya, jadi sekali lagi
saham itu nanti kalau misalnya pertanggungjawaban hukumnya ya itu hanya sebatas yang disetorkan saja dalam saham, tidak sampai kepada harta kekayaan pribadi si pemilik saham. Jadi kalau misalnya ada orang yang dia kontribusi saham di sebuah perusahaan saham syariah, kemudian saham itu melakukan perbuatan hukum hingga misalnya dinyatakan sebagai perusahaan yang memiliki hutang, maka yang membayarkan itu adalah para pihak sesuai dengan porsinya masing-masing, tidak sampai kepada harta kekayaan pribadi ya. Beda dengan CV atau firma. Kalau CV atau firma ya itu nanti ada syirkah berikutnya, itu bisa sampai harta kekayaan pribadi, termasuk muasasah, yayasan. Yayasan itu bisa sampai harta kekayaan si pengurus yayasan kalau ketika yayasan yang dikelola itu mengalami perbuatan melawan hukum ya, sehingga merugikan perusahaan itu sendiri ya. Nah, nanti berbeda ya. Jadi kalau saham itu kata Syekh Wahbah Zuhaili ya, para pihaknya itu hanya bertanggung jawab sebesar porsi modal masing-masing ya, tidak sampai harta kekayaan pribadi. Berarti sama ini dengan undang-undang PT hari ini di Indonesia, makanya disebut dengan perseroan terbatas, karena tanggung jawab hukumnya terbatas modal yang dimiliki saja ya. Kemudian ada definisi lain, syirkah musahamah adalah aqdun ala istismaril malil maqsum ala ashum mutasawwiyatul qimah qabila litadawul ala alla yas'ala kull syarik fiha illa bi miqdari sahmihi wa ala ayyatawala idaratuha wa kullu muntakhibuna min qabl malikil ashum ya. Akad pengembangan modal maksudnya investasi ya, yang modalnya dibagi dalam saham-saham yang bernilai sama yang dapat diperjualbelikan, di mana masing-masing syarik hanya bertanggung jawab sesuai kadar saham yang dimiliki. Sama tuh definisi dengan Syekh Wahbah tadi. Jadi saham itu tanggung jawabnya hanya sebatas modal yang disetor. Kecuali kalau dalam praktek saham itu ada melakukan perbuatan hukum secara ta'addi ya, ta'addi, ada namanya ta'addi. Ini bahaya. Ta'addi itu adalah misalnya salah satu pihak ya melakukan perbuatan hukum di luar ADART ya, di luar ADART ya, untuk kepentingannya sendiri, misalnya ada sebuah perusahaan ya, kemudian oleh salah satu pengelola itu misalnya dilakukan sebuah perbuatan hukum, misalnya dalam bentuk meminjam dana kepada pihak ketiga, dan implikasinya apa? Dana itu tidak bisa kembali tapi atas nama PT yang sesungguhnya tidak disepakati dalam ADART ya. Maka orang yang tadi melakukan perbuatan hukum meminjam dana pada pihak ketiga, maka dia sendiri yang wajib untuk mengganti karena di luar kesepakatan partai. Itu disebut ta'addi dalam sistem perseroan. Jadi kalau misalnya ya dalam perusahaan itu ada 5 orang, ya, A, B, C, D dan seterusnya. Kemudian ya si A melakukan perbuatan hukum berupa apa? Ya, minjem modal atau minjem duit ke pihak ketiga tanpa disepakati di RUPS ya, karena tidak ada dalam anggaran dasar. Dia ingin memperkaya diri sendiri dan sebagainya mungkin ya. Kemudian tidak bisa dibayar, maka ya tanggung jawabnya adalah dibebankan kepada pribadi. Tanggung jawabnya dibebankan pada pribadi. Ini disebut dengan mas'uliyah yang sifatnya muhaddadah ya. Nah, berikutnya juga definisi berikutnya adalah ayyashtarika adadun minal ashkhas bi ra'sil malil maqsum ila as-sum mutasawwiyah. Sejumlah orang berserikat dengan modal yang terbagi-bagi jadi saham yang semua nilai yang dapat dipindah tangankan pada suatu usaha perdagangan ya, fi masyru' ya. Usahanya apa? Tijari, perdagangan, au sinai, industri, au zirai atau pertanian ya.
Au ghairuh, atau usaha-usaha lainnya ya, mau industri, mau pertanian, mau perdagangan. Ala ayakhtaru min bainihim au min ghairihim ya may yatawalla idarat hadzal masyru'. Nanti ya mereka kemudian akan memilih beberapa orang di antara mereka ya, dari 5 orang tadi misalnya hanya 2 orang untuk ayyatawalla may yatawalla idarah, untuk mengurus secara manajemen ya masyru' hadzal masyru', usaha yang dikelola ini ya bi juz'in ma'lumin ribhi. Kemudian nanti orang yang mengelola itu akan mendapatkan bagian keuntungan dari saham tersebut, au muqabalatul ujrah, atau dapat gaji ya. Nah, jadi inilah definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama hari ini terkait dengan syirkah musahamah. Nah, bagaimana hukumnya? Ya, ternyata dalam kitab-kitab fikih kontemporer akad syirkah musahamah ini juga nggak disetujui tentang hukumnya. Ya, kalau kita lihat ada 2 pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya syirkah ini syirkah yang nggak boleh dilakukan. Karena terjadi pengalihan dari satu individu syarik ke dalam jumlah kepemilikan saham dalam menentukan arah perusahaan, termasuk menentukan pihak pengelola, direksi dan sebagainya yang berlaku di lembaga bisnis. Jumlah syarik sebagai pemilik saham tidak menentukan arah perusahaan. Jadi gini gampang, ini bahasa teorinya. Ketika misalnya terjadi hubungan perseroan, persekutuan, si A, si B, si C, si D, si E, 5 orang dia punya saham dalam sebuah perusahaan. Kemudian salah satunya nih, si A menjual saham ini kepada orang lain. Otomatis saham ini kan tadi mutadawilah, ditadawul, bisa diperjualbelikan. Nah, ketika si A menjual sahamnya misalnya kepada si Z tanpa sepengetahuan dan izin dari si B, si C, si D dan seterusnya 5 orang ini, maka ini sesungguhnya akad yang melanggar ketentuan. Kenapa? Karena akad syirkah ini harus berdasarkan kesepakatan. Tapi dalam prakteknya kan kita bisa jual kepada siapa saja. Bahkan parahnya, ya, kata pendapat pertama, kita bisa jual saham ini kepada orang-orang yang, mohon maaf, dalam hal ini non-muslim. Dan muslim sekalipun dia boleh punya saham syariah, boleh. Ya, teman saya studi di Inggris, kemudian saya telepon, coba riset berapa jumlah bank syariah yang ada di Inggris. Ternyata luar biasa. Jumlah bank syariah di Inggris sangat banyak. Dan siapa pemiliknya? Otomatis pemiliknya adalah non-muslim. Tapi mereka bergerak di bidang syariah. Ya, dan kita ketahui bank syariah ini pasti pasar hukumnya adalah PT. Dan PT ini menggunakan syirkah musahamah. Ya, nah sebagian ulama di sini dalam hal ini seperti Abdullah Isa, Taqiyuddin Nabhani dan ulama-ulama lainnya menolak nih syirkah seperti ini. Kenapa? Ini boleh jadi kita memberikan saham kepada orang-orang non-muslim. Ya, bagi mereka nggak boleh seperti ini, ya, nggak boleh seperti ini, gitu kan? Nggak ada keridoan di antara para pemilik saham yang lainnya, gitu kan? Ya. Di samping itu, ulama yang tidak membolehkan dilakukan akad syirkah ini berpendapat bahwa syirkah musahamah menyampingkan aspek keridoan, padahal aspek ridho adalah aspek penting dalam melakukan kerjasama. Ya, boleh jadi ketika seseorang itu tadi menjual sahamnya, ya pihak yang lain kan belum tentu ridho, ya, belum tentu ridho. Tapi ya gimana lagi, oleh undang-undang diaturnya seperti itu, diboleh seseorang untuk menjual sahamnya kepada siapapun. Nah, ya. Kemudian pendapat yang pertama ini mengatakan bahwasanya syirkah ini termasuk syirkah muhdatsat, ya. Syirkah yang kalau bahasa ibadah itu bid'ah. Ini nggak ada dari zaman dulu syirkah seperti ini, gitu kan? Hari ini tiba-tiba muncul ada syirkah musahamah berbentuk PT, ya. Ini tidak ada dikenal. Ini termasuk syirkah apa? Syirkah inankah yang kemarin kita bahas awal-awal? Syirkah mufawadohkah, ya? Atau syirkah wujuhkah? Atau syirkah amalkah? Ini syirkah yang mana kan nggak jelas. Makanya pendapat kedua menolak. Yang ketiga alasannya kenapa dia menolak? Boleh jadi dalam praktek syirkah ini ada unsur ribanya nih. PT ini ada unsur ribanya. Nanti kita lihat ada nggak unsur ribanya, gitu. Kira-kira ini pendapat pertama mengatakan syirkah musahamah nggak boleh. Ya, 3 alasan tuh. Yang kedua, ulama berpendapat hukumnya jaiz, boleh. Ya. Selama memenuhi persyaratan pertama, objek yang haram seperti khamr itu nggak boleh ada. Jadi gini, ini perusahaan, kalau dia perusahaannya ada perusahaan industri atau perdagangan dan sebagainya, maka tidak boleh memproduksi atau memperdagangkan zat-zat atau benda-benda yang diharamkan.
Misalnya PT ini bergerak di industri atau di perdagangan yang memperjualbelikan misalnya khamr, ya, atau babi, ya, atau sekarang ini di fatwa kita itu aturannya adalah yang hukumnya makruh ditinggalkan atau tidak boleh dilakukan itu rokok. Misalnya PT-nya bergerak di bidang rokok itu nggak boleh, itu tidak termasuk kategori saham syariah karena ini hukumnya mudaratnya banyak gitu, ya. Atau bergerak di bidang jasa, ya, ini bisa jasanya adalah jasa-jasa ribawi konvensional, misalnya jasa-jasa ribawi, ini nggak boleh, ya, ini nggak boleh. Jadi yang pertama, tidak boleh objeknya objek yang diharamkan, ya, baik barangnya atau jasanya. Yang kedua, cara usaha yang diharamkan itu nggak boleh ada riba, nggak boleh ada judi. Ini ya alasannya. Yang kedua, alasannya kenapa boleh? Tidak ada larangan dari Rasulullah SAW terkait dengan praktek syirka musahamah. Karena prinsip dasar dalam muamalah itu dihukumi boleh sampai ada dalil yang melarang. Kan kaidahnya gitu ya. Al-aslu fil asya'i al-ibaha hatta yaqumad dalil ala nahyi ala tahrim. Ya, pada prinsipnya setiap praktek muamalah itu dihukumi boleh sampai ada dalil yang melarang. Kan tidak ada dalil yang melarang. Mana coba? Tunjukkan satu dalil yang melarang tentang syirka musahamah, kan nggak ketemu. Ya, sehingga pendapat kedua mengatakan hukum syirka musahamah adalah boleh. Ini ada perbedaan pendapat. Kemudian Syekh Wahab Az-Zuhaili, saya kutip dalam bukunya, mengatakan bahwasanya wahadhihi syirkah, ya, syirkah musahamah ini hukumnya jaizun syar'an. Hukumnya dibolehkan secara syariat. Li'annaha syirkatu inan. Karena akad syirkah musahamah ini, ya, memenuhi kriteria syirkah inan, liqiyamiha ala asasi taradi, ya, dan juga sudah memenuhi prinsip keridhaan, ya. Nah, kemudian juga di sini majelis idarah mutasarrifan fi umuri syirkah bil wakalah ani syirka'il musahimin. Nanti, ya, yang memanage si PT perusahaan itu, ya, tugasnya adalah dia memanage si usahanya agar tidak keluar dari syariah, memproduksi atau memperjualbelikan objek-objek yang halal yang menggunakan akad wakalah, yaitu akad pendelegasian. Ya, wala mani'u man ta'addada syuraka, ya, tidak terdapat cegahan untuk membuka persekutuan untuk orang banyak. Ini yang disebut dengan istilahnya TBK. Terbuka. Jadi kata Syekh Wahab itu boleh itu kalau ada syirkah seperti ini, ya, kemudian dia buka untuk umum, ya. Wal iktisaru mas'uliyatus syarik ala asumihil maliyah mutasyabiha mas'uliyati rabbul mal fi syirkatil mudharabah. Ya, bahwasanya nanti kalau ada tanggung jawabnya hanya sebatas modal yang di-store saja, ya. Kemudian kata Syekh Wahab, keberlanjutan atau keberlangsungan perusahaan dengan sebab adanya kesepakatan para pihak adalah boleh, dan orang-orang muslim itu wajib menaati apa yang dipersyaratkan dalam hal yang halal. Menerbitkan saham adalah boleh secara syariah, adapun menerbitkan obligasi itu nanti ada pembahasan khusus. Wa amma isdarul as-sanadat ayil qurud bi faidah fala yahilu syar'an, ya, menerbitkan obligasi, Bapak Ibu sekalian. Amma isdarus sanadat, menerbitkan obligasi, surat hutang, ya, ay al-qurud, dengan akad-akad pinjaman, ya, bifaidah yang menimbulkan adanya bunga, ya, atau riba, ya, fala yahilu syar'an, maka hukumnya nggak boleh, nggak halal secara syariat, ya. Makanya obligasi itu sekarang di kita di Indonesia, kalau yang syariat tidak dinamakan sebagai obligasi, tapi namanya sukuk, ya. Dulu memang kita pernah memberikan namanya obligasi syariah, tapi karena obligasi itu ternyata kontennya kan surat hutang, yang di situ akan lahir ada bunga gitu kan, maka kita ganti istilahnya bukan obligasi tapi lebih kepada sukuk, ya. Tapi sukuk bukan surat hutang, ya, bukan surat hutang, ya. Nanti ada pembahasan. Kemudian ini kita lewat saja. Oke. Jadi kesimpulan fatwa itu apa? Penerbitan dengan pengalihan saham syariah telah dilakukan dengan mengikuti fatwa ini. Dalam fatwa hukum jual beli saham bagaimana? Kita lihat.
Jika saham yang diperjualbelikan tidak serupa dengan uang, artinya barangnya ada, ya. Yang hari ini tidak boleh itu adalah memperjualbelikan barang-barang yang sebetulnya nggak berwujud gitu, nggak ada. Dia hanya mengikuti indeks grafik saja, ya, naik turun, ya. Nanti dia kalau naik bisa jual, bisa beli gitu kan, cari untung dari situ. Sebetulnya underlying-nya nggak ada, objeknya nggak ada, itu nggak boleh itu. Apa yang dia perjualbelikan? Ya, bergerak di bidang apa? Ya, perusahaan itu bergerak di bidang apa kan nggak jelas, ya. Akan tetapi hanya representasi sebuah aset seperti tanah, mobil, pabrik, dan hal tersebut merupakan sesuatu yang telah diketahui oleh penjual pembeli, maka dibolehkan hukum. Jadi kalau jelas objeknya, oh ini perusahaan di bidang apa, misalnya pabriknya bidang apa, oh memproduksi kecap, saus seperti Indofood dan sebagainya, oh ini bidang telekomunikasi seperti apa, Telkomsel dan sebagainya, oh ini di bidang keuangan jasa seperti apa, bank syariah, asuransi syariah dan sebagainya, maka itu nggak jadi masalah karena jelas objeknya. Hari ini orang dia tanam saham, ya, tapi nggak jelas dia melakukan kegiatan usaha di bidang apa, maka ini hukumnya nggak boleh diperjualbelikan saham tersebut karena hukumnya gharar, objeknya nggak ada, ya. Memperbelikan sesuatu yang objeknya min ghair imkan taslim, barangnya tidak bisa diserah terimakan, itu hukumnya haram, ya. Spekulasi ini, ya. Kemudian nanti ada pembahasan khusus, ya. Nah, konsekuensinya yang ada itu gini, kalau dia sahamnya saham syariah, maka konsekuensinya akan lahir hukum zakat. Tapi kalau ia adalah konvensional, maka tidak lahir hukum zakat. Tidak ada hukum zakat. Tidak ada zakat. Kenapa tidak ada zakat? Di fatwa di kita di Indonesia dikatakan bahwasanya saham-saham atau usaha-usaha yang non halal itu tidak menjadi objek zakat, karena zakat tidak boleh diambil dari usaha-usaha yang nggak halal, ya. Misalnya ini PT, dia tukang jual beli khamar, ada keuntungan besar, apakah ada zakat perdagangannya atau zakat dari dividennya? Nggak ada tuh, sekalipun usahanya gede, ya, keuntungannya gede, nggak ada tuh. Ini usaha misalnya apa, bank konvensional yang keuntungannya luar biasa gede, ya, apakah dizakati? Tidak ada zakatnya, ya. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib, ya. Allah itu baik, tidak menerima kecuali dari yang baik. Kalau yang sahamnya syariah, maka dia akan keluar nanti konsekuensinya zakat. Cuma nanti kita lihat dia mendapatkan keuntungannya dari apa, ya. Apakah dividen di akhir nanti yang akan dia dapatkan, atau selisih capital gain, ya, selisih dari penjualan saham, atau dia melakukan trading, tergantung. Kalau dia melakukan trading, maka saham itu zakatnya adalah zakat perdagangan, ya. Kalau dia mendapatkan dividen, ya, maka sahamnya tidak mengikuti perdagangan, tapi boleh jadi mengikuti saham pertanian karena dia menuai dari hasil panennya, ya, yauma hasadih kata Quran, di hari di mana kamu menuai keuntungan dari hasil tanimu. Ya. Ini di Indonesia sedang dirumuskan, ya, fatwa tentang zakat perusahaan. Tapi aturan Bazdan sudah ada, Pak. Jadi nanti kalau mau kita mengikuti tata cara perhitungan zakat perusahaan, nanti saya kasih aturan Bazdan yang terbaru, ya. Jadi seperti itu. Nah, ini 3 kriteria saham syariah. Pertama, kegiatan usaha memproduksi barang atau jasanya harus halal. Yang kedua, rasio hutang berbasis riba terhadap total aset perusahaan nggak lebih dari 45%. Rasio total pendapatan tidak halal terhadap total revenue dan pendapatan lain tidak lebih dari 10%. Ini penting, ya, karena ini aturannya dalam kondisi darurat di kita. Dalam ilmu fikih kita mengenal ada istilah darurah, ada istilah hajatus syar'iyyah atau hajatus syar'i, ya, ada istilah satu lagi umul balwa, ya, umumul balwa. Nah, kondisi saham syariah hari ini di Indonesia itu sudah memenuhi kategori umulul balwa. Kita nggak bisa menghindar dari praktek ini, gitu, ya. Umumul balwa itu gini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita nggak menggunakan instrumen itu, kita nggak bakal bisa hidup, gitu. Itu umumul balwa, gitu,
Ya, kayak gini deh, kayak BPJS hari ini, kan kita sudah punya 2 fatwa BPJS syariah, tapi hari ini belum diimplementasikan sama pemerintah kan? Ya, sedangkan ibu bapak kan pasti pengen BPJS syariah. Jawabannya kenapa tidak diimplementasikan BPJS syariah? BPJS konvensional aja sekarang sudah ngak-ngakan gitu kan, kemudian dibikin yang syariah pemerintah deh gitu. Ya, yang konvensional aja sudah. Nah, sedangkan di BPJS konvensional itu kita sudah kasih statement kan, waktu di Metro itu bahwasanya BPJS konvensional itu dia sudah memenuhi kriteria ini nih, maghrib apa? Ada judinya, ya, kemudian ada ribanya, ada gorornya gitu. Jadi BPJS konvensional itu haram, ya. Tapi gimana kalau sekarang kita nggak punya BPJS? Kita akan mengalami disebut dengan al-haraj. Sedangkan dalam prinsip syariah harus ada mul-haraj. Kesulitan itu harus dihilangkan. Contoh kesulitan misalnya apa? Ada perusahaan, ya, dia tidak dapat izin ya dari pemerintah untuk praktek usahanya kecuali pegawainya di BPJS kan. Nah, si perusahaan ini mau nggak mau harus BPJS kan seluruh perusahaannya, anak-anak karyawannya. Kenapa? Kalau nggak di BPJS kan izin usaha operasionalnya ditutup itu. Maka ini disebut dengan umum balwa. Ya, kondisi yang kita nggak bisa keluar dari itu. Mau gimana lagi coba? Ya. Kemudian kalau misalnya ada isu kemarin kita nggak ikut BPJS, kita nggak bisa misalnya bikin SIM, bikin KTP atau bikin surat nikah, misalnya ada kondisi seperti itu di negara kita, itu disebut dari adalah istilah umumul balwa. Kita sebenarnya nggak mau, tapi kita terjebak oleh sistem yang kita harus udah deh ikut aja, gimana lagi, sekalipun itu ada unsur ininya gitu. Sama saham syariah hari ini di Indonesia juga kayak gitu. Kita nggak bisa ngelepasin dari konsep konvensional, ada unsur ribanya. Kenapa? Karena al-bunukul markazinya atau bank sentralnya ya masih menggunakan sistem kapitalisme. Itu Bank Indonesia. Kan Bank Indonesia tetap menggunakan sistem kapitalisme. Yang kita nggak bisa menghindar dari situ. Ya, kecuali oleh pemerintahnya dihilangkan sistem kapitalisme, semuanya diganti syariah. Oke, kita hilangkanlah rasio hutang ini. Gimana perhitungan rasio hutangnya? Ada sistem screening, ya, ada sistem screening, ya, kayak disaring dulu ini. Gimana cara perhitungannya? Ini rumusannya ya. Metode screening sahamnya begini seperti ini. Ini bisa beda setiap negara ya Pak. Ini hanya yang di kita, ya. Urusan nanti di Malaysia, di Saudi, ya, atau di negara-negara lainnya itu bukan urusan kita. Karena ini hasil ijtihad ulama-ulama kita di Indonesia, ya. Pertama, perusahaan yang memiliki presentasi total hutang yang berbasis bunga atau riba dibandingkan dengan total aset, ya, lebih dari 45%. Jadi total hutang berbasis bunga itu tidak lebih, ya, dibandingkan aset total itu tidak lebih 45%. Kemudian pendapatan bersih dari bunga dan non halal, saya akan jelaskan, ya, terhadap total pendapatan tidak lebih dari 10%. Saya kasih contoh seperti ini. Saya kasih contoh. Perusahaan A, ya, perusahaan yang dia bergerak di bidang properti, ya, artinya usahanya halal, ya, mana ada properti haram gitu kan, kecuali misalnya propertinya gitu kan, ya nggak ada sih, properti halal, objeknya halal, ya. Dalam perjalanan melakukan kegiatan usaha, si perusahaan A ini, ya, memiliki hutang kepada konvensional sebesar 400 miliar. Berarti ada hutang apa? Hutang riba. Ya, ada hutang riba. Untuk menjalankan bisnisnya, si A juga butuh modal. Caranya apa? Dia gait tuh pihak ketiga, si B, ya, yang sama-sama bergerak di bidang properti dengan menggunakan skema mudharabah. Nanti di pertemuan berikutnya mudharabah akan kita bahas. Itu skema bagi hasil, kerjasama dengan skema bagi hasil. Bagi hasilnya apa? Yaitu apa? Si A nggak punya apa-apa kecuali skill, si B punya modal. Jadi 100% modal dari si B, itu namanya mudharabah. Ya, di mana si B posisinya sebagai sohibul mal, investor, punya modal 100%, dan si A sebagai mudharib aja yang menjalankan kegiatan usaha, nggak pakai modal dia mah, tapi dia hanya menjalankan usaha. Perusahaan B telah melakukan investasi sebesar 300 miliar. Selain bidang properti, perusahaan A juga memiliki deposito di bank konvensional. Kalau deposito nanti ada apa?
ada bunga dari deposito sebesar 200 miliar yang menghasilkan keuntungan bersih sebesar 10 miliar per tahun. Jika pendapatan perusahaan A per tahun sebesar 110 miliar dengan total aset 1,2 triliun, pertanyaannya, apakah perusahaan A dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang sesuai syariah? Artinya sahamnya saham syariah, usahanya halal atau tidak? Dia punya hutang riba, dia juga punya penghasilan riba, yaitu dari deposito. Kira-kira ini syariah atau enggak syariah? Kita lihat ya. Jadi gampangnya apa? Perusahaan A dia memiliki kegiatan usaha di bidang properti, usahanya halal. Ini garis bawahi, usahanya harus halal dulu nih, ya. Tapi jumlah pinjaman ribanya punya 400 M, ya. Punya modal dari pihak ketiga 300 M, pendapatan non halal dari bunga deposito juga punya 10 M. Total pendapatan ya 110 M dengan total aset 1,2 triliun. Apakah ini termasuk saham syariah? Kita lihat tadi hitungannya seperti ini ya. Total hutang berbasis bunga itu tidak boleh lebih dari 45%. Jadi sekitar 400 miliar. Total hutangnya tadi berapa? Kepada bank konvensional 400 miliar, ya. Pendapatan setahunnya berapa? 1,2 triliun, sehingga kalau kita bagikan totalnya adalah 33%, ya. Berarti dia masih aman karena belum melebihi 45%. Dihitung saja Pak di kalkulator, ya. Misalnya 400 miliar dibagi 1,2 triliun itu akan keluar hasil 33%. Ya, itu masih aman secara syariah karena nggak lebih dari 45%, ya. Kemudian ini sama tadi pendapatannya yang bersih dari pendapatan bersih dari non halalnya kan 10 miliar. Ya, pendapatan perusahaannya 110. Dibagi saja, Pak. Ya, 10 miliar dibagi 110 miliar. Berapa hasil yang keluar? Adalah sekitar 9,09. Berarti belum 10%, berarti masih aman. Ya, kalau sudah di sini 10%, ya berarti pendapatannya lebih dari 10 miliar kayaknya gitu kan. Kemudian dari perhitungan yang dilakukan itu bahwasanya nilai tersebut kurang dari presentasi maksimal yang dipersyaratkan, sehingga dalam hal presentasi tersebut perusahaan A tergolong sebagai perusahaan yang termasuk dalam saham syariah. Pada pengukuran pendapatan bunga dan non halal perusahaan dibandingkan dengan total pendapatan perusahaan A memiliki presentase 9,09. Hasil tersebut menunjukkan bahwa, ini kesimpulan nih, perusahaan A memenuhi persyaratan saham syariah karena nilai presentase yang dimiliki lebih rendah dibandingkan dengan nilai presentase maksimal yang ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan metode screening tadi, metode screening setiap negara punya aturan berbeda, nggak harus sama, ya. Maka perusahaan A dikategorikan sebagai perusahaan yang sesuai dengan syariah. Saya kira itu, ya, contoh sederhana. Jadi metode screening ini, ya, yang total hutang berbasis bunga, ya, dibandingkan aset nggak lebih dari 45, pendapatan bersih dari non halal dibanding total pendapatan tidak lebih dari 10%. Ini adalah ijtihad ulama di Indonesia yang memungkinkan bisa berbeda di negara yang lain, ya. Boleh jadi negara lain lebih ketat, Pak, ya, bukan 45% tapi hanya 5% saya lihat. Jadi bahkan di Saudi itu kemarin ada buku yang saya baca, jangankan 5%, ya, 0,001% aja nggak boleh karena dia tidak termasuk saham syariah, kan ada riba 0,001%. Ini persoalannya di kita 45%. Wah, ini lain daripada ini berarti bapak nariba. Ya, inilah ijtihad kita yang hari ini kita nggak bisa keluar dari polemik perbedaan pendapat karena memang kondisi negaranya berbeda dengan negara di luar sana, apalagi Timur Tengah yang sudah basically dia menerapkan syariahnya secara ketat, ya, atau disebut dengan istilah syariah compliance-nya ketat. Wallahu a'lam bishawab. Ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan akad syirkah musahamah. Jadi kalau misalnya hari ini Bapak Ibu mau investasi ke saham yang perhitungannya tidak keluar dari ini, rumusan ini, kalau Bapak Ibu pusing, itu rumusan mah, pusing saya mah nggak ngerti. Cari saja di internet perusahaan-perusahaan yang sudah terstandar syariah, artinya sudah punya legalitas secara syariah dan diawasi OJK, maka bisa investasi ke sana. Mau perusahaan apapun ada 160 perusahaan kalau nggak salah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bapak Ibu yang mau menambahkan atau berdasarkan pengalaman pribadi terkait dengan saham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, mengenai
mengenai kerugian dari perusahaan itu, kan itu terbatas kepada jumlah modal yang disetor. Apabila kerugian itu meskipun dengan kehati-hatian melebihi dari itu, kemudian sisanya bagian siapa, atau mungkin tidak ada yang bisa memenuhi kerugian itu? Iya, Bu. Terima kasih. Baik, ini pada prinsipnya tadi sudah dikatakan, kalau ada kerugian ya, dan ini merupakan kerugian yang betul-betul murni dijalankan perusahaan, Bu. Bukan ta'adi ya, tadi saya ta'adi itu salah satu pihak menyeleweng tuh. Ya, sehingga bikin perusahaan jadi rugi ya. Kalau memang murni manajemen resikonya sudah benar, tapi ya qadarullah namanya musibah segala macam, tetap Bu, para pihak itu hanya sebatas hanya sebatas yang di-store saja, menanggung tanggung jawab kerugiannya. Adapun sisa kerugian itu bisa dicatatkan sebagai hutang ya, atau memang kalau misalnya sudah tidak lagi perusahaan itu bisa menanggulangi ya, minta dipailitkan saja Bu perusahaannya ke pengadilan ya, nanti tinggal datang ke pengadilan niaga minta dipailitkan. Kalau di syariah itu namanya taflis, Bu. Taflis itu perusahaannya udahlah pailit gitu. Kumaha deui? Ada aset-asetnya ya, nanti kan yang bisa diperjualbelikan atau dilelang untuk menutupi kerugian itu biasanya. Ya, jadi tetap pada prinsipnya para pihak tidak bisa dituntut sampai harta kekayaan pribadi, kecuali tadi ta'adi, yaitu salah satu pihak nakal, dia bikin skema investasi dengan pihak ketiga, ya, mengatasnamakan perusahaan, tetapi tidak ada izin dari RUPS atau tidak diatur oleh ADRT. Pas gitu rugi investasinya, ya dia sendiri yang nanggung. Nanti di pengadilan akan dibuktikan bahwasanya ini bukan berdasarkan kesepakatan di RUPS. Ya, jadi seperti itu, Bu. Tidak bisa ditanggung renteng namanya, nggak bisa, Bu. Tetap saja sesuai dengan modal yang dikontribusikan, ya. Kecuali kalau nanti mainnya bukan di perseroan terbatas, Ibu mainnya di CV, Ibu mainnya di firma, ya, komanditer gitu kan. Ya, itu baru, Bu, sampai kekayaan pribadi bisa masuk ke situ, ya. Saya kira itu. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Sudah cukup? Mudah-mudahan paham ya, Bu, ya. Intinya syirkah musahamah ini syirkah yang dibolehkan dalam baik aturan negara kita di undang-undang PT ataupun dari aturan syariah. Jadi ibu bapak nggak usah ragu, kalau saya punya uang pengen, istilahnya bukan main saham, Bu, tapi investasi. Main itu kayak apa ya, nanti konotasinya negatif lah ya, kayak judi, main judi gitu kan, main saham. Enggak, maksudnya investasi ya, itu halal selama tadi kita berinvestasi di perusahaan yang menggunakan syirkah musahamah dan sudah tersertifikasi syariah. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja. Nanti kalau Bapak Ibu mau cari perusahaan mana saja, saya nggak bisa update di sini karena terlalu banyak perusahaan-perusahaannya. Nanti bisa cek aja di internet atau di Jakarta Index ya, atau bisa dicek di Jakarta Index. Saya kira itu. Sekian, terima kasih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.